ada istilah gini, kamu bersyukur aja lah sama Allah, walaupun kamu nggak paham kenapa kamu. Jadi nggak apa-apa dibilang jin ya. Kalau lebih bertakwa gimana? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangan buat Ustaz Erik Yusuf dan Mas Kanjeng Kukuh. Ustaz, Damang. Di skrip nggak gini nih tapi. Di skrip nggak gini tapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai. Masa lewat depan Ustaz nggak boleh. Harus kesini dulu. Nah. Tepuk tangan buat dua orang ganteng-ganteng ini. Nyesel nggak co-hostnya Kukuh? yang udah boleh nyerah angkat tangan sekarang boleh pulang, boleh. Asal masih berpuasa ya, jangan nyerah puasanya. Nah itu justru pertanyaan saya adalah, Apa? kalau saya nanya ke Pak Ustadz Erik Yusuf, kayaknya nggak usah lah lewat. Saya nanya, sudah batalkah selama belasan hari ini? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Loh, berarti nggak buka-buka dong dari Iya hari juga. pertama. Iya juga. Nggak, kan tadi Pertanyaan jebakan. nggak pertanyaan kan, kalau ke Pak Ustadz mah nggak usah, ternyata saya udah batal sekarang. Iya juga ya. Ya, nah pertanyaan kedua, Pak Ustadz mudik Mudik, insya Allah. kemana? Ke Bandung. Sama kalau gitu ya. Bapak mudik juga? Alhamdulillah nanti mudik juga. Nah itu tuh. Tapi paling ini nyupir atau pakai kereta, pakai pesawat, pakai apa? nyetir nanti nyetir. Nyetir. Kemana lu? Ke Malang nanti. Oh Malang sih? Jauh. Oh, Malang. Oh jauh. Itu sebenarnya orang, lu kan nggak jelas tuh. Lu orang, dia tuh nggak jelas. Gue tanya lagi, coba. Lu orang apa? Lahir di Palembang. Nah, Ya. Bapak orang Jawa, Heeh. ibu orang Sunda. Orang apa? Nggak Kan? tahu. Nggak jelas Orang kan? Indonesia. Orang Indonesia. Gedenya? Gedenya di Bogor. Nah kan? Nggak udah jelas kan? bingung. Terus tadi pertanyaannya, mudik kemana? Mudik ke Malang. Nah kan? Makanan Bener. favorit soto Makassar. Udah. Kan udah nggak jelas. Emang gitu. Tapi tadi takut ini, Kang. Kalau mudik tuh kan apalagi nyetir, Hah? takut ngantuk. Ini gue. Apa? Ini saya harus baca dulu. Harus baca dulu. Soalnya ini iklannya nih. Ya. Ceritanya natural. Ceritanya tuh. Ceritanya. Kalau nyetir Ah. kan biasanya ngantuk ya. Ngantuk. Takut salah harus baca. Iya harus, gak apa-apa. Kalau nyetir tuh ya, mudik sebelum berangkat biasanya minum kopi tubruk gajah. Iya. Yang bikin seger. Benar. Oke? Tepuk tangannya Tepuk kurang tangan keras dong. Berarti harus minum kopi. Ntar dulu, gue belum selesai. Oh belum. Iya. Rasanya mantap, aromanya khas dan hitamnya pekatnya udah nggak kebayang. Udah gak Mantap kebayang. banget. Berarti langsung harus. Jangan dong, belum azan. Ini kan live. Ya ini kan juga pura-pura tuh kosong. Oh iya, kosong kan pura-pura. Oke. Pura-pura ya Gitu. ternyata. Iya. Pura-pura ternyata Pak Pura-pura, Ustaz. ya, pura-pura. Soku, mau ada pertanyaan apa, Sok? Belum lah, kita mulai aja lah. Kita mulai aja gimana sekarang. langsung Jadi aja mulai ya, Kita langsung aja lanjut mulai. mulai. Siap penonton, kita mulai? Kang Ustadz, Ya. saya mah nyebut Kang aja lah ya. Iya, iya. Ini kan temanya itu percaya akan rencana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kan berat banget ya, karena kan kadang-kadang tuh rencana Allah tuh kan kadang-kadang ada yang enak buat kita ngerasanya. betul. Tapi kadang-kadang dikasih yang gak enak buat kita. Iya. Tapi tetap harus percaya kan? Betul. Gimana tuh? Nah ini ya, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, rukun iman, tonggaknya kan 6 ya, yang kita hafalin kan ya, tonggak-tonggaknya 6. Iman kepada Allah. Mudah iman kepada Allah? Mudah. Saya yakin lah, zaman sekarang gak ada yang nyembah berhala ya kan? Ya. Insya Allah, Insya iman Allah. kepada Amin, Allah. Iman kepada malaikat, oke. Iman kepada Rasul, oke. Kepada kitabnya, oke. Kepada kiamat, yakinlah semuanya iman pada kiamat, betul gak? Betul. Tapi iman kepada qada dan qadarnya Allah, itu belum tentu. Tuh. Iya. Bagian Lu ngerti nggak kodok-kodok itu apa? Ngerti Tanya dong. Kodok dan kodar. Yang sepengertianku ya. saya berbuat baik, saya nggak macam-macam. Kenapa saya masih dapat ujian seperti ini? Nah itu kan Suzon ragu boleh. dengan keimanan kepada qada dan qadar, Iya, takdir iya. dan nasibnya itu gitu. Yap. Nah, di sini justru ujiannya itu. Makanya tadi bagus sekali tuh judulnya tuh. Bahwa kemudian kita percaya kepada rencana Allah. Kan banyak. Coba saya lihat dulu di sini. Ini muka-muka bermasalah nggak nih?
Enggak Ustadz, kayaknya pada senyum-senyum semua di sini Ustadz. Jadi kenapa Allah kasih masalah? Karena untuk menguji kita, gitu. Menguji kita sampai sejauh mana sih kita yakin sama Allah gitu. Ya seringkali kita tuh di sini tuh banyak pertanyaan, why me, kenapa saya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu salah satunya. Apalagi kalau misalnya ditegesin, kalau di dalam surah Al-Baqarah itu ada wa asa an takhoru syai'a, ya, wa huwa khairul lakum. Jadi boleh jadi dia tuh nggak suka. Aduh, saya tuh nggak suka nih kejadian ini. Saya tuh nggak suka terhadap apa yang saya alami sekarang itu. Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu tuh baik buat kamu, kata Allah. Tapi dibaliknya ada juga wa asaan tahibu syai'a. Bisa jadi kamu tuh menyukai sesuatu. Padahal wa huwa syarrul lakum. Itu buruk buat kamu. Nah, jadi kita tuh harus ada istilah gini. Kamu bersyukur aja lah sama Allah. Walaupun kamu gak paham kenapa kamu harus dapat masalah. Kenapa kamu harus dapat bencana, musibah, kesulitan, kecemasan, ketakutan. Saya gak paham ya Allah. Tapi kamu bersyukur aja. Syukur ala kulli hal. Dengan syukur insya Allah kamu akan paham. Jangan kamu mau paham dulu baru bersyukur. Itu dia. Nah, itu TikTok banget tuh. Iya. Dipotong Potong TikTok banget, banget. potongan TikTok banget ya. Yoi. Ini udah langsung TikTok. Udah langsung Yoi, TikTok TikTok minded banget sekarang. itu. Biar kesebar informasinya. Iya. Karena Gimana? kayak gini Ulang-ulang bagus. yang itu bagus, bener Pak Ustadz, bener bagus kan. Bener. Kalau gitu ajarin saya. Intinya jangan kamu menunggu paham dulu baru kamu bersyukur gitu. Ya. Jadi kamu harus bersyukur aja. Ya nanti insya Allah kamu akan paham. Gitu. Diberi kepahaman. Iya Allah diberi Subhanahu wa Ta'ala. kepahaman. Karena syukur apa susahnya sih timbang bersyukur gak keluar energi, gak keluar uang, gak, ya kan? Tapi tinggal susah. Iya, bener. Susah syukur itu. Susah malah susah ya. Susah. Susah syukur itu. Secara ini mungkin kemauan susah, tapi kan kalau ketika dijalankan sebenarnya gak sesusah itu Ustadznya. Iya, tapi kan syukur itu intinya dia harus ikhlas. Ikhlas ya. Nih ya, bayangkan ini apa tingkatan atau makomnya itu tinggi untuk syukur. Kalau orang dikasih uang, dikasih jabatan yang enak, dikasih ilmu, syukurnya mah gampang. Ini Kang Arman dikasih istri yang cantik misalnya, syukurnya mudah. Dikasih misalnya anak yang kemudian cerdas, syukurnya mudah. Tapi ketika dikasih, jangan Arman yang jeleknya mah, seseorang tiba-tiba dikasih musibah untuk dirinya, bagaimana bersyukurnya? Iya. Nah dia harus ikhlas dulu. Pertama sebelum dia bersyukur tentu dia harusnya bersabar terhadap apa yang dia alami. Betul nggak? Kalau dapat kesulitan kan orang sabar dulu. Ketika dia paham baru dia bisa syukur. Oh ya Allah ternyata saya dikasih ujian gini tuh karena supaya saya nggak sombong, supaya saya tuh belajar, supaya saya itu lebih bijaksana, supaya. Tapi ku ini dari tadi gue rada keganggu loh. Apa tuh? Lagi ngobrol tuh. Heeh. Kang Ustadz Erik Yusuf tuh wangi banget deh. Parfumnya sumpah wangi Masa banget. gak tahu nih, pasti gak Asli tahu. wangi banget Tahu. sumpah. Wah, Tuh kayak yang di sana tuh. Di sana Parfumnya kita semua teh. tuh pakai tadi. Parfum kaf teh aduh Pakai enak kaf banget. semuanya. Bener. Apalagi kalau kita pas tarawehan, sholat dan sebagainya itu bu enak. Waduh, Ini ini. mungkin rada sedikit nyimpang dikit kan ini tadi kan rencana Allah. Ya. Nah kalau wangi mau ke masjid itu gimana ininya Ustaz? Nih ya, Rasulullah SAW, ya, beliau itu tidak menerima sedekah, tetapi boleh orang ngasih hadiah. Oke. Dan hadiahnya yang diterima tuh nggak macam-macam, Rasul tuh. Apa coba yang disenangi? Wangi. Parfum. Parfum ya. Wah, jadi sunnah Rasul wangi Sunnah itu, Rasul lah. lelaki wangi itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Kaf terima kasih banget. Kasih bener bareng, Beh, sama-sama, bener bareng. bener bareng, sama-sama menjadi lebih baik. Tuh, itu Ya, tulisannya. boleh juga lu kebaca. Iya, Bu, iya. bu. Lumayan Masih lah, kebaca alhamdulillah. ini. Boleh juga. Ini akibat juga. bersyukur. Oh, boleh. Oke, ya. Jadi Masuk. seperti yang Boleh, langsung masuk. langsung Masuk. dipraktekkan. Masuk. Heeh. Go, lu ada pertanyaan nggak? Oh ada Kan dong, tadi, oke, ada siap. banyak, ada 15 boleh. Jangan, Oh, jangan. keburu subuh ntar. Satu aja udah ya. Ya. Ya udah satu nih, gini nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan merasa syukur ya, kita tetap harus berasa syukur dan itu mungkin gak gampang. Karena nanti ketika udah syukur kita akan lebih husnuzon terhadap sesuatu apalagi yang diberikan Allah. Nah tapi kalau gagal, kalau kegagalan itu kan katanya itu bagian rencana dari Allah juga.
bisa nggak jadi kita memperlakukan kegagalan itu tuh gimana cara kita ngelihat gagal itu hal yang baik? Karena kan bagi kita gagal itu hal yang buruk gitu. Gimana cara kita bisa melihat itu sebagai hal yang baik karena itu rencana dari Allah pada Resepnya lah, resepnya kali ya, resepnya gimana? Tadi, Karena kan pasti sedih juga kan kalau gagal. gini. Kalau ibu kita gitu ya, ibu kita tuh waktu kita kecil, ketika kita misalnya disetrap gitu ya, kita tuh kadang nggak paham, wah saya dihukum nih. Ya. Gitu. Terus kesel pasti kan? Kesal kita. Tetapi ketika kita sebetulnya paham setelah kemudian kita besar bahwa oh ini tuh mendisiplinkan saya, menjadikan adab saya jadi bagus dan lain, kita tuh langsung bersyukur kan, alhamdulillah saya mendapatkan itu. Nah, bagaimana kita itu bisa pada saat ujian datang, ya bukan setelahnya, kalau setelahnya kan ya kayak tadi itu. Tapi ini ketika ujian datang, kita bisa kemudian merasa bahwa oh ini tuh baik buat kita. Nah, itulah yang diperlukan apa? Ilmu Ya. ilmu gitu. Makanya talabul ilmi itu tuh fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi yang namanya mencari atau belajar ilmu itu wajib. Karena kita beragama tidak boleh hanya dengan hawa nafsu, tuh nggak bisa. Beragama tuh harus dengan ilmu. Benar. Karena kalau nggak gitu, ya Allah, kok Allah begitu sih? Saya sudah melakukan ini itu semua jadi dihitung-hitung, sholatnya, tahajudnya, puasanya, sedekahnya dan lain-lain. Tapi kenapa saya harus dapat ujian yang saya nggak suka seperti ini? Karena dia nggak paham tadi itu. Tapi dengan ilmu, ya, yang tadi saya sampaikan, boleh jadi sesuatu yang kamu nggak suka itu bagus buat kamu, gitu. Atau boleh jadi yang kamu suka itu nggak bagus, makanya sama Allah nggak dikasih. Atau dia minta sama Allah ditahan, kan kayak konsep doa. Iya. Ya. Saya ini udah doa nih dari kecil, kok nggak diijabah terus? Boleh jadi doa ini tuh belum saatnya diberikan. Tapi doa-doa itu Allah selalu terima. Tapi ini belum saatnya diberikan. Boleh jadi doa ini tuh tidak tepat buat dia. Allah ganti doanya. Boleh jadi doa ini tuh nanti sama Allah disimpan untuk nanti di surga nanti. Jadi kalau kita terus berprasangka baik, berhusnuzon, insya Allah ini tuh kelewatin tadi. Ya, ini kalau saya tambahin ayat ya, supaya kita paham nih. Jadi ada satu ayat yang menyebutkan walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal awwali wal anfusi wa thamarat. Jadi Allah itu menguji kita dengan syai sedikit yang namanya ketakutan, khauf. Kamu tuh nanti akan takut, hidup tuh kamu pasti ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kayak sekarang nih perang misalnya. Waduh, gimana nanti gitu kan? Syai minal ju' itu apa? Kelaparan, kekurangan harta, ini dan lain-lain. Bahkan kamu tuh bi amwal, kehilangan hartanya, atau sekarang yang kehilangan jiwanya, anfus gitu. Tapi kata Allah apa? Wabasyiri sobirin, kasih busro. Apa tuh busro? Berita gembira. Wabasyiri sobirin, kasih busro, berita gembira kepada siapa? Wabasyiri sobirin, kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, orang yang kayak gimana? Ketika mendapatkan musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuncinya itu. Jadi kalau misalnya kita nggak suka dapat sesuatu yang buruk dan lain-lain, kita harus tahu filosofi konsepnya apa. Dan semua datang dari Allah, akan kemudian kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah. Luar biasa. Kalau kita bertanya terus pasti banyak pertanyaannya. Mending ke penonton. Langsung ke penonton aja. Silakan Oke. Anda aja. Silakan, ini ada yang mau bertanya langsung ke Ustadz, kesempatannya jarang. Dapat tadi apa kok? Ada rahasia lah. Oh, gitu. Biar jangan bertanya karena hadiah, bertanya karena emang mau tahu. Itu hebat tuh, cepet banget. Luar biasa. Luar biasa. Ayo, ada yang mau langsung bertanya, ini satu, langsung, ini kayaknya udah paling depan emang. Oh, silakan. Langsung samperin aja nih, panitia saya samperin ya. Langsung. Oh. Nggak usah pakai mic atau gimana? Oh, langsung ke depan aja. Oh, langsung disamperin aja. Oh, itu ada mic-nya. Disamperin aja ya, kayak kuis, kayak uang kaget ya. Kok ada mic-nya nih, Pak? Kayak uang Oh, kaget. ada. Langsung. Oh, berarti saya juga nggak usah ke situ, itu mah. Iya, justru bisa jadi kalau lu ke situ jadi orang kaget. Iya, jadi saya yang kaget. Bukan uang jadi. kaget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz mau Ya. nanya, Ntar dulu, nama, jurusan.
Biasanya gitu. Jurusan Nama sana, dulu, nama gimana dulu dong. kampung Melayu. Saya dengan Ibu Linda. Ibu Linda. Saya sebenarnya ingin mewakili pertanyaan adik saya. Ya. Adik saya kan belum menikah, perempuan. Yang mau saya tanyakan adalah kira-kira ikhtiar apa yang harus adik saya lakukan untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Jadi ketika nanti setelah menikah tuh benar-benar diberkahi oleh Allah untuk pernikahannya dan diberikan keturunan yang soleh-soleh. Amin ya rabbal Saya alamin. kira ini pertanyaan semua orang yang di belakangnya ini. Karena mukanya rada-rada Oh kelihatan. gitu ya. Hah? Kelihatan ini. Heeh. Nah, ini pertanyaannya bagus ini karena rencana Allah juga kan? Betul, Iya kan? Betul. Silakan Kang. Gini, jadi amal apa sih yang harus dilakukan? Amalan itu selalu harus berkaitan dengan pertama hablum minallahnya dan hablum minan nas. Jadi ikhtiar itu ya harus dibarengi terus dengan doa harus dibarengi dengan ikhtiar tadi. Kalau seandainya berdoa terus ya Allah datangkanlah jodoh dan lain-lain tapi di kamar nggak bergaul nggak susah orang. Jadi dia juga harus kemudian masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang tentu yang positif gitu ya. Cari misalnya kalau mau cari siapa misalnya jodohnya adalah penyanyi bergaulah dengan penyanyi. Kalau mau jodohnya ustadz bergaulah dengan pengajian-pengajian misalnya gitu kan ya. Nah jadi harus ada ikhtiar itu. Yang kedua tentu dia harus memperbanyak yang namanya ibadah-ibadah gitu. Karena dia punya hajat, punya keinginan kan. Karenanya dia harus menambah bukan hanya yang wajib-wajib tapi yang sunnah-sunnah juga gitu. Nah jadi kalau di dalam ayatnya itu wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kamu takwa aja. Nah, masuk ke dalam ketakwaan. Jadi orang yang baik, banyak sedekah, berbicara yang baik dan lain-lain. Ini masuk ketakwaan kan? Kalau kamu bertakwa kata Allah, masalah sesulit apapun aku akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu dan rizki yang kamu inginkan min haitsu la yahtasib akan didatangkan dari arah yang kau tidak duga. Tuh. Rezeki itu jangan diartikan uang atau mahal. Iya, Betul. rezeki kan Sama berbagai aja macam. dengan Iya, mencari termasuk pasangan jodoh. itu rezeki betul. Dan mungkin juga namanya rezeki. Bisa jadi, bisa jadi. Ada rizki di daerah sini. Sekitar Rizky Febian udah nikah tapi. Satu lagi masih bisa, satu lagi. Tadi kejawab kan Ibu ya? Salah ya. Alhamdulillah. Satu lagi ayo sekarang mungkin dari cowok-cowoknya, laki-laki. Pada Udah. malu, ya udah apapun deh. Udah pertanyaan emang yang tadi saya juga cari jodoh. Nah, terus yang tadi laki-laki saya siap. Oh langsung, bahkan ini langsung mengajukan ya, Tiba-tiba. langsung mengajukan. Tiba-tiba, enggak ya. Sangkain yang tadi Ya, tuh. saya siap. Saya siap. Ayo, Mas. Ayo, Ayo. Nah, ayo. sebelum Mas Kuku nyanyi, Daripada saya nyanyi mending nanya dah. Ini Itu tuh mau ngangkat tangan tuh temennya diangkat tuh. Berarti Ayo, mbaknya tuh yang mau nanya nggak apa-apa, sebenarnya. nggak apa-apa. Nah, mbaknya Nggak mau apa-apa nanya. nanyanya, Langsung Sob. kita samperin aja deh. ya. iya. Oh aman. Oh, langsung. ada mic. Biar disamperin, biar terintimidasi suruh nanya gitu. Terintimidasi. Maksa banget. Kamu harus nanya. Dari Kak siapa ya di belakang nanti dan pertanyaannya. Jangan sama ya pertanyaannya kalau boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nanda. Di sini saya mau nanya, kenapa di semua agama mengajarkan kita, kenapa sih harus bersyukur atas diri kita jika melihat, si miskin, si cacat, bahkan orang yang tertimpa musibah. Nah, mengapa atas penderitaan orang lain kita baru bisa bersyukur? Itu pertanyaan. Ada dua Terima pertanyaan kasih. berarti ya. Baik. Terima kasih Kak Nanda. Lumayan Bagus banget lumayan berat pertanyaannya. pertanyaannya. Bagus. Bagus. Begini. Kenapa kita ya melihat berbagai hal itu apalagi yang di bawah kita itu kita harus bersyukur. Itu mudah. Karena apa? Karena kalau misalnya kita punya orang lain enggak ya, itu otomatis kita tuh merasa lebih dari dia. Iya kan? Padahal, nah itu Nanda. Padahal Nanda, siapa yang lebih baik? Apakah orang yang bisa melihat atau yang tidak bisa melihat? Apakah orang yang bisa berjalan atau yang tidak bisa berjalan? Apakah orang yang dianggap seperti kita sekarang normal atau yang mereka dianggap nggak normal? Siapa yang lebih baik? Wah, apakah lebih baik ustadz atau jamaahnya? Apakah lebih baik profesor atau mahasiswanya? Apakah lebih baik presiden atau rakyatnya?
Di sini dijawab di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada yang lebih baik. Yang lebih baik di sisi Allah itu yang bertakwa. Kamu bisa lihat tapi gak bertakwa sama aja. Kamu punya kendaraan, harta, jabatan tinggi, ilmu, tapi tidak bertakwa sama aja. Nggak lebih baik. Tapi mereka-mereka yang miskin, yang kekurangan, yang tetap masih bersyukur pada Allah, yang masih ibadah, istiqomah sama Allah, bahkan berzikir terus, luar biasa. Boleh jadi kita yang duduk di sini nggak ada apa-apanya sama mereka. Nah itulah, jadi ukuran barometernya adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah dengan semua keadaan ini, semuanya itu punya ujiannya masing-masing. Di mana dia bisa bersyukur dan dia masih masuk ke dalam ketakwaan. Apakah yang miskin atau yang kaya? Yang bertakwalah yang terbaik di sisi Allah. Kalau boleh nambah ya, bukan saya ada pengalaman aja waktu dulu SMA gitu, SMP, SMA. Saya tuh saya tuh suka bercanda sama teman-teman tuh gitu. Saya tahu ada satu ayat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Saya tuh suka dulu mah bercanda lihat mengucapkan ayat itu tuh. Jadi misalnya ini kuku teman saya nih zaman SMA. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya bilang tuh, tidak kuciptakan jin dan manusia. Saya tuh dulu bercanda gitu, tapi ketika umur bertambah, tadi berhubungan dengan ketakwaan, itu sebetulnya sebuah ayat yang keras. Betul. Keras banget. Allah bawa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi memang Allah tuh menciptakan itu untuk beribadah. Jadi takwa adalah salah satu ibadah. Kalau dipanjangin lagi, lebih bagus jin apa bagus manusia? Belum tahu kan, tergantung ketakwaannya lagi. Tadi mana yang lebih bertakwa? Wah ini langsung lulus ya, kasih ijazah. Jadi nggak apa-apa dibilang jin ya. Kalau lebih bertakwa gimana? Ya jangan mau jadi jin. Gitu. Nah sekarang karena waktu juga ini kan takut keburu buka kan. Iya. Belum nanti kamu sama saya nyanyi kan. Ya kan kamu 5 lagu, saya 1 lagu. Saya beatbox aja dah. Mendingan Kang Ustadz Erik Yusuf kesimpulan Kang. Jadi apa tadi ini tuh rencana Allah. Temanya, Hadiahnya memberikan hadiah merchandise, bukan. Belum, menguatkan iman untuk percaya kepada rencana Allah. Kesimpulannya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, jadi ketika kita berusaha terus menguatkan iman ini mesti karena yazid wa yankus, naik turun iman. Karena iman ini perlu dikasih asupan. Ya, sebagaimana jasad kita. Kalau jasad kita itu perlu makanan yang 4 sehat 5 sempurna, belum suplemen, belum bagaimana kita treatmentnya agar supaya sehat walafiat. Nah yang namanya ruh kita juga ya spiritual ini juga mesti dikasih riyadhah. Artinya apa? Sholat itu tuh seperti makanan-makanan primernya. Belum lagi harus dikasih suplemennya. Ayo lakukan yang sunnah-sunnah gitu. Lakukan sholat malam. Ngajinya, tadarusnya, zikirnya. Nah di bulan Ramadan bayangkan tiba-tiba kita tuh masuk riyadhah, semuanya kita lakukan. Jadi puasanya dilakukan oleh kita, tadarusnya dilakukan, sholatnya nggak ketinggalan, ditambah tarawih, tambah tahajud, ditambah zikir-zikir, doa-doa. Bayangkan sebulan penuh kita lakukan ini betapa bercahaya orang itu. Jadi dominasi orang itu akan dominasi apanya? Dominasi ruhiyahnya. Bukan dominasi jasa dia. Kalau jasa dia tuh hawa nafsunya nanti ketariknya tuh. Gitu. Tapi ini jadi bersinar dia. Nah karenanya ketika masuk Id Mubarak, dia terlihat minal aidin wal faidin. Dia akan kembali seperti kemudian ketika diciptakan oleh Allah. Dan dia itu mendapatkan kemenangan, bercahaya semuanya, gugur semua dosa-dosanya. Wah semuanya tuh kelihatannya tuh ringan, ketemu orang tuh nggak baperan gitu. Nah seharusnya begitu. Iya. Gitu. Nah itulah insya Allah kalau kita lakukan tadi agar menambah keimanan, lakukan tadi riyadhah, nilai-nilai kebaikan, semua yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah apapun nanti yang kita hadapi, kesulitan, kesedihan, kekhawatiran, kita bisa bersabar, malah lebih dari itu semuanya kita bersyukur tetap sama Allah. Masya Allah. Terima kasih Kang Ustadz.
Tercerahkan sekali saya ini. Minta tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kayaknya bukan saya doang, semuanya di sini juga tercerahkan. Terima Amin, kasih amin ya banyak, Allah. Pak Ustadz Erik. Terima kasih nuhun pisan Kang Ustadz Erik Yusuf. Sawang suku. Thank you banget Ku. Terima kasih, Kang Ahmad. Terus juga terima kasih buat kopi Tubuh Gajah dan KAF yang mensupport acara ini, mensupport acara curhat offline. Ada lagi, Offline kan? ya, Offline ada, ya, offline. ada lagi. Apa tuh? Terima kasih ke Trinity Optima juga. Oh iya, jelas. Dan yang jelas FX juga. Yap. FX yang udah nyediain tempat ini. Kalau nggak kita di trotoar tadi. Yang ini aja Nah, udah- gitu Nah, iya juga. dong. Nah, iya dong. Ntar Terima kasih diusir. yang udah datang juga dong. Kalau nggak kita Iya. ngomong sama bangku. Betul. Iya. Terima kasih yang udah datang. Tepuk tangan buat kalian Tepuk semua. tangan juga dong. Sebentar Bu, ini ada satu tagline yang harus Ada saya satu baca. lagi. Ya, jangan ditutup dulu gimana sih? Nah itu belum tutup. Oke, buat semua yang pengen ganteng dan keren buat bukber nanti dan pas lebaran, biar kita jadi bener bareng di mata teman-teman dan keluarga nanti, kita jangan lupa KAF-nya. Tepuk tangan buat KAF. Tepuk tangan. Kopi Tubruk Gajah juga terima kasih. Dia udah 5 tahun berarti ya Gil ya? 5 tahun, Gil, 5 tahun. Gil, 5 tahun berarti Jangan ya? ngobrol, jangan 5. ngobrol. Lagi acara nih. Kerja lu. Jangan enak dapat gaji dari Trinity aja lu. Jadi Kopi Tubruk Gajah terima kasih setelah udah 5 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry curhat ini. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah Terus, kita dikasih istiqomah. umur. Betul. Off air-nya akan lebih banyak tempatnya, banyak Kalau nggak titiknya. salah di seluruh provinsi Indonesia. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Amin. 30 berapa puluh dong. Ada 33 sekarang ya. Oke. Kuku sudah? Udah kan terima kasihnya duluan. Tapi terima kasih lagi pokoknya yang udah pada datang. Terima kasih buat Kang Arman. Ya. Kang Ustadz nggak apa-apa ya. Iya, Kang Ustadz apa-apa. Erik Saya untuk memang- pencerahannya ini. Memang orang Bandung jadi akang. Apalagi terkait semuanya mudah-mudahan dapat ilmunya juga dan Amin. kita Insyaallah. pulang di sini dan ilmunya kan pasti jariah akan menyebar lagi. Ya. Amin. Dan Belum tadi lagi. mungkin satu lagi kalau ada yang mau berjodoh sama adiknya. Oh, silakan hubungi datang, Mbak ini. hubungi langsung. Akhir kata curhat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang penting Anda harus tahu, kopi tubruk paling enak diminum pas masih panas. Mantap! Valid! Cuma kopi tubruk Gajah yang bisa seruput selagi panas karena ampasnya cepat turun. Bareng-bareng bikin segalanya jadi lebih ringan. Malu, malas, dan ragu, semua lebih gampang buat kita lawan. Nggak harus langsung sempurna. Ramadan ini waktunya kita bener bareng.